warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 7 jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas MPIB yang terdiri dari 4 orang yang saling bekerja sama dalam menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah Manajemen Keuangan Pendidikan yang diampuh oleh dosen Siti Ibrahim Mustafa Kamal SEMSC. Nah, adapun topik yang akan kami bahas adalah penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Sebelum itu, yuk kenalan dan kelompok kami. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Perkenalkan, nama saya Nur Halisya, NIM 203120068. Hai, saya Nur Rahmanadanti dengan NIM 20300120049. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, saya Atira Bulkis Rahmat dengan NIM 20312110047. Saya Muhammad Fadil dengan NIM 203001273. Perencanaan itu adalah suatu proses yang rasional dan sistematis dalam menetapkan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di sini mengapa perencanaan itu dikatakan sebagai suatu proses yang rasional? Karena melalui proses pemikiran yang didasarkan pada data yang real dan analisis yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Penganggaran merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan manajemen keuangan pendidikan. Anggaran adalah rencana yang diformulasikan atau dirumuskan dalam bentuk rupiah untuk jangka waktu tertentu, serta alokasi sumber-sumber kepada setiap bagian aktivitas. Untuk itu, setiap penanggung jawab program harus melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, adapun pengertian dari pendapatan sekolah dan belanja sekolah yaitu pendapatan sekolah adalah segala penerimaan yang diperoleh sekolah dalam bentuk uang, peralatan, bahan-bahan, buku dalam 1 tahun anggaran. Dan kemudian belanja sekolah itu adalah segala pengeluaran yang dilakukan sekolah baik berupa uang atau setara dengan uang dalam 1 tahun anggaran. Dari beberapa penjelasan itu dapat kita jelaskan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah adalah perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaan dalam 1 tahun anggaran. Adapun prinsip-prinsip rencana anggaran pendapatan belanja sekolah. Yang pertama, rencana anggaran pendapatan belanja sekolah harus benar-benar difokuskan pada peningkatan pembelajaran murid secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan. Yang kedua, rencana anggaran pendapatan belanja sekolah harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas. Dan yang ketiga, dalam rencana anggaran pendapatan belanja sekolah sebaiknya secara seksama memprioritaskan pembelanjaan dana sejalan dengan rencana pengembangan sekolah. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai prosedur penyusunan RAPBS. Dalam menyusun RAPBS, sumber pendanaan harus diperhatikan karena mempengaruhi kemampuan sekolah dalam mendanai suatu program atau kegiatan. Nah, sumber pendanaan ini dapat diperoleh dari wali murid, pemerintah pusat atau daerah, kalangan-kalangan bisnis, serta alumni. Dalam prosedur penyusunan anggaran terdapat 8 poin. Yang pertama,
mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran. Yang kedua, mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam bentuk uang, jasa, dan barang. Yang ketiga, semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang, sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial. Yang keempat, memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu. Yang kelima, menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Yang keenam, melakukan revisi usulan anggaran. Yang ketujuh, setelah melakukan revisi, maka selanjutnya adalah persetujuan revisi usulan. Yang kedelapan, setelah disetujui, maka langkah selanjutnya adalah mengesahkan anggaran tersebut. Di dalam anggaran yang disusun harus memuat informasi atau data minimal tentang: yang pertama, informasi rencana kegiatan yang mencakup sasaran, uraian rencana kegiatan, penanggung jawab, rencana baru atau lanjutan. Yang kedua, uraian kegiatan program yang meliputi program kerja dan rincian program. Yang ketiga, informasi kebutuhan mencakup barang atau jasa yang dibutuhkan serta volume kebutuhan. Yang keempat, data kebutuhan seperti harga satuan dan jumlah biaya yang diperlukan untuk seluruh volume kebutuhan. Yang kelima, jumlah anggaran, yaitu jumlah anggaran untuk masing-masing rincian program, rencana kegiatan, dan total anggaran untuk seluruh rencana kegiatan periode terkait. Yang keenam, sumber dana. Nah, sumber dana yang dimaksud adalah total sumber dana dari masing-masing sumber dana yang mendukung pembiayaan program. Selanjutnya, asas-asas anggaran. Terdapat 6 asas anggaran. Yang pertama, asas kecermatan, di mana anggaran di sini harus diperkirakan dengan cermat, baik dalam hal penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian, sehingga dapat efektif dan terhindar dari kekeliruan dalam perhitungan. Yang kedua, asas terinci. Maksudnya, penyusunan anggaran harus dirinci secara baik sehingga dapat dilihat rencana kerja tersebut dengan jelas serta dapat membantu unsur pengawasan. Yang ketiga, asas keseluruhan, di mana anggaran yang disusun mencakup semua aktivitas keuangan dari suatu organisasi secara menyeluruh dari awal hingga akhir tahun anggaran. Yang keempat, asas keterbukaan. Nah, keterbukaan yang di sini yang dimaksud adalah semua pihak yang telah ditentukan oleh peraturan atau pihak terkait dengan sumber pembiayaan sekolah dapat memonitor aktivitas yang tertuang di dalam penyusunan anggaran maupun dalam pelaksanaannya. Kemudian yang kelima, asas periode, yaitu pelaksanaan anggaran mempunyai batas waktu yang jelas. Kemudian yang keenam, asas pembebanan. Dasar pembukuan terhadap suatu pengeluaran dan penerimaan anggaran perlu diperhatikan. Kapan suatu anggaran pengeluaran dibebankan kepada anggaran atau suatu penerimaan menguntungkan anggaran perlu dihitung secara baik. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penyusunan RAPBS dan sumber-sumber pendapatan sekolah atau madrasah. Nah, yang pertama itu langkah-langkah penyusunan RAPBS. Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah tidaklah dapat dibuat secara serampangan, apalagi hanya mengandalkan pengetahuan dan keterampilan seadanya. Sistematika penyusunan dan konten rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah harus disusun secara logis dan valid. Adapun langkah-langkah penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah menurut Suryana pada tahun 2008, yang pertama itu menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, menyusun rencana berdasarkan skala prioritasnya. Kemudian yang ketiga, menentukan program kerja dan rincian program. Yang keempat, menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program tersebut. Yang kelima, menghitung dana yang dibutuhkan. Dan yang terakhir itu, menentukan sumber dana untuk membiayai rencana tersebut. Nah, dalam menyusun rencana anggaran sekolah atau madrasah, ada 3 langkah yang akan dilakukan. Yang pertama itu menyusun rencana biaya. Nah, mendapat dan menghitung daftar biaya satuan dari semua kegiatan yang telah dirumuskan. Sebelum menghitung rencana biaya
rencana kerja sekolah atau madrasah, kita perlu memiliki daftar biaya satuan untuk semua kegiatan yang telah dirumuskan. Nah, dengan daftar ini, setiap biaya kegiatan dapat dihitung langsung dengan mengalihkan jumlah satuan program dan kegiatan tersebut dengan biaya satuan dalam daftar biaya satuan tersebut. Kemudian, setelah menyusun daftar biaya satuan, berikutnya menghitung rencana biaya. Nah, rencana biaya ini adalah rencana kebutuhan dana yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan tadi serta biaya operasionalnya. Kemudian yang kedua, menyusun rencana biaya dan pendapatan. Nah, rencana biaya pendapatan adalah rencana kebutuhan dana untuk setiap program dan kegiatan, baik itu untuk pengembangan maupun untuk operasional. Nah, rencana biaya juga mencakup identifikasi sumber pendapatan dari setiap kebutuhan dana tersebut. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, menyesuaikan rencana biaya dengan sumber pendapatan. Maksudnya, dalam menetapkan jumlah anggaran, dua hal yang perlu diperhatikan yaitu satuan biaya dan volume kegiatan. Nah, setiap program dan penganggarannya perlu memperhatikan kedua hal tersebut. Misalnya untuk anggaran rutin seperti SBP, BKM, jenis kegiatan dan satuan biayanya itu sudah ditentukan. Kemudian kepala sekolah bersama guru dan pihak lain yang terlibat, misalnya komite sekolah menyusun prioritas penggunaan dana per mata anggaran secara cermat. Nah, yang selanjutnya itu sumber-sumber pendapatan sekolah atau madrasah. Nah, setiap sekolah memiliki sumber pendanaan yang berbeda-beda. Contohnya itu untuk sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau yang biasa disebut sekolah negeri, sumber pendapatan utamanya itu biasanya berasal dari pemerintah dan siswa. Sedangkan untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, sumber pendapatannya itu biasanya berasal dari yayasan penyelenggaranya, siswa, dan pemerintah. Adapun contoh jenis anggarannya yaitu dari pemerintah ada APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten atau kota. Yang kedua dari orang tua, wali atau komite sekolah seperti SPP, BPP, biaya ujian pendaftaran murid baru, dan bantuan-bantuan lain yang ditentukan pihak sekolah. Kemudian yang ketiga itu yayasan penyelenggara seperti biaya operasional sekolah dan biaya pengembangan sekolah. Nah, yang terakhir itu dari donatur, contohnya dari bantuan sukarela masyarakat dan bantuan alumni. Yang akan saya paparkan itu sumber pendapatan sekolah atau madrasah. Yang pertama adalah sumber pendapatan sekolah negeri yang dinaungi oleh pemerintah. Itu biaya pendapatannya, biaya anggarannya itu melalui dari pemerintah dan siswa. Sedangkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat itu pendapatan biayanya dari yayasan penyelenggaranya, siswa, dan pemerintah. Yang kedua adalah alokasi belanja sekolah. Yang pertama adalah biaya investasi sekolah. Yang kedua adalah kemudian adapun masalah-masalah terkait dengan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Salah satu implikasi dari penerapan manajemen berbasis sekolah atau madrasah sebagaimana diamanatkan dalam Perundang-undangan Sistem Pendidikan adalah diharuskannya pimpinan sekolah atau madrasah untuk mengembangkan tanggung jawab yang lebih besar dalam proses pengembangan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Oleh karena itu, disarankan agar pimpinan menyadari berbagai masalah yang harus mereka hadapi untuk melaksanakan tanggung jawab yang besar. Adapun beberapa masalah yang sering muncul dalam proses penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah adalah yang pertama, anggaran diusulkan didasarkan uang yang tersedia
dan tidak didukung pengetahuan yang memadai. Kemudian yang kedua, kurang lengkapnya penjelasan tentang pentingnya usulan anggaran untuk meningkatkan belajar siswa. Dan yang ketiga, penurunan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Jangan lupa like ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.